kami ingin setiap kegiatan yang kami bangun itu adalah bagian dari mengingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di podcastnya Lizikri. Pada kesempatan podcast pertama kali ini, perdana untuk di podcast Lizikri, alhamdulillah kita sudah kedatangan seseorang yang istimewa dalam perjalanan Yayasan Lizikri, yaitu pendiri atau ketua yayasan dari Lizikri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dong Pak diperkenalkan dulu namanya? Nama saya Dr. Ahmad Nur Hadi. Dr. Ahmad Nur Hadi, berarti di yayasan sudah jelas ya, tadi juga sudah dikatakan sebagai ketua dari Yayasan Lizikri. Betul sekali. Oke, nanti kita akan sedikit berbincang mengenai Yayasan Lizikri ya, tentang bagaimana sih cerita awalnya, kemudian apa sih target dan tujuannya. Untuk sebelumnya mau disapa dulu pemirsanya, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lizikri. Alhamdulillah, terima kasih banyak telah menyimak di podcast perdana ini, podcast Lizikri. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Amin. Berarti kita langsung ke pertanyaan gitu ya Pak ya. Boleh, silakan. Kita langsung berbincang mengenai Yayasan Lizikri. Tentu kalau misalnya sebagai awalan kita juga ingin tahu gitu latar belakang atau cerita awalnya seperti apa sih sehingga Yayasan Lizikri itu bisa berdiri sampai saat ini. Ini sebetulnya pertanyaannya sangat menarik dan kadang-kadang juga nostalgic banget. Hasilnya banyak nostalgianya. Dulu kita ini ada 8 orang deh sebetulnya yang sering rutin ngumpul, ngopi bareng, suka main futsal gitu ya. Lama-kelamaan kami berpikir kenapa enggak kalau kita bikin sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya kami saat itu berpikir gimana kalau kita cari masalah aja dulu ya. Cari masalah dulu, oke. Baiklah, dari perkumpulan 8 orang kita cari masalah. Ya betul, Oke, jadi gimana itu? cari-cari masalah. Jadi kami ini memang sering mencari masalah ya. Dalam arti konteks yang positif tentunya. Dan pada akhirnya kami menemukan sebuah masalah yang cukup signifikan di masyarakat, khususnya di Kota Bandung waktu itu. Jadi kami melihat ternyata masih banyak anak-anak terlantar di Kota Bandung ini, khususnya anak-anak yatim. Maka dari sana kami berpikir bahwa kenapa enggak sih kalau kita bikin sebuah gerakan sosial yang memang fokusnya itu di pemberdayaan anak yatim itu sendiri. Karena sepengetahuan kami enggak sedikit juga yayasan-yayasan ataupun lembaga-lembaga sosial yang itu kesulitan dalam pengelolaan lembaga tersebut. Sedangkan kami yang memiliki background yang cukup baik, ada para sarjana-sarjana, ada yang sarjana sosial juga, itu semestinya sih bisa mengelola seperti itu. Maka akhirnya ya mudah-mudahan sih ini juga bagian dari tabungan kami di dunia untuk nanti bisa dapat ridho Allah, seperti itu ceritanya. Ceritanya itu dari perkumpulan yang suka cari masalah jadi Lizikri gitu ya. Ya, luar biasa. Tapi kenapa sih kok namanya Lizikri Pak? Oke, Lizikri ya. Jadi seperti halnya nama-nama yang lain, yang nama itu kan ada yang bilang nama itu harapan ya. Jadi Lizikri adalah harapan sebetulnya. Artinya kami berharap bahwa yayasan kami ini itu bisa mengingatkan kami terhadap Allah. Karena Lizikri kan dari asal katanya dari mengingatku, dalam konteks di dalam Quran surat Toha ayat 14, maka berzikirlah dan mengingatku gitu ya, mengingatku. Nah, artinya ya kami ingin setiap kegiatan yang kami bangun itu adalah bagian dari mengingat Allah. Dan harapan kami juga adalah setiap kegiatan yang kami bangun, program yang kami bangun, itu bisa membuat orang-orang di sekitar kami semakin mengingat sama Allah, semakin dekat sama Allah. Ya harapannya sih bisa sedunianya bareng, di surganya juga bisa sesurga bareng, kayak gitu. Wah, Masya Allah. Jadi memang harapan yang sangat luar biasa ya dari Lizikri gitu. Ketika kita berkumpul di dunia, bersama-sama di dunia, kita juga ingin bersama-sama di akhirat. Amin. Gitu ya. Amin. Mudah-mudahan tercapai sesuai dengan namanya ya gitu. Amin. Yang sangat luar biasa. Kalau misalnya biasa suka banyak tagline untuk menyatakan dirinya gitu, identitas dirinya. Kalau untuk Lizikri sendiri, tagline-nya itu apa sih? Lizikri ini tagline-nya adalah Remember Allah with Asmaul Husna. Remember Allah with Asmaul Husna. Kan kalau Lizikri itu artinya berzikir, mengingat Allah, remember Allah ya. Dengan Asmaul Husna. Makanya sebetulnya kalau
setiap program yang kami bangun ini adalah biasanya dekatkan dengan asma Allah. Misalnya untuk kegiatan-kegiatan kesehatan misalnya didekatkan dengan asma Allah Asyifa gitu ya. Kalau kegiatan-kegiatan sosial Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau kegiatan pendidikannya? Kalau pendidikannya lebih kepada Al-Alim. Seperti itu. Oke, luar biasa. Memang dalam perjalanan kehidupan pun gitu ya, senantiasa kita menjalani segala sesuatunya untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Betul. Luar biasa nih, dari awalnya 8 orang perkumpulan yang suka cari masalah Lizikri, dan sekarang sudah berjalan berapa tahun berarti ya? Dulu kami membangun pada pertengahan tahun 2014, tepatnya tahun bulan Juni ya 2014. Kemudian mulai operasionalnya di akhir tahun 2014 itu kami menelurkan sebuah program yang namanya Teras Yatim Indonesia. Teras Yatim Indonesia, berarti program yang pertamanya itu Teras Yatim Indonesia. Betul. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya berbicara tentang program, tentunya kan nggak hanya bergerak di dalam bidang sosial aja gitu ya. Betul. Walaupun memang pada dasarnya awalnya itu terpikirnya adalah permasalahan mengenai anak yatim gitu ya. Program-program apa aja sih sekarang yang menjadi fokus di Yayasan Lizikri? Ya, dari tahun ke tahun kami melakukan riset, cari masalah maksudnya. Cari masalah, pernah didatengin masalah? Selalu. Nah, pada akhirnya kami menemukan berbagai macam kebutuhan masyarakat lagi. Di antaranya adalah kebutuhan di pendidikan. Jadi setelah adanya program Teras Yatim ini, ada namanya Teras Ilmu Indonesia. Jadi kami melihat bahwa ternyata di masyarakat juga membutuhkan sebuah platform pendidikan yang bisa meningkatkan kapasitas akademisnya di luar sekolah yang tentunya bisa terjangkau. Makanya Teras Ilmu Indonesia ini itu didekatkan dengan Teras Yatim. Jadi anak-anak yatimnya di Teras Yatim Indonesia ini mendapatkan pembinaan secara spiritual, mendapatkan pembinaan secara fisik juga, tapi juga melalui Teras Ilmu kami bangun secara fisiknya, intelektualnya juga. Nah, jadi memang kompleks gitu ya yang dibangunnya itu, tidak hanya dari segi ingin menghadirkan atau ingin mewujudkan atau ingin menumbuhkan sebuah rasa di dalam diri anak-anak. Betul. Gitu ya. Setelah itu kami melanjutkan pada program selanjutnya, yakni program Taman Asuh Anak Muslim. Disingkat TAAM ya. Jadi TAAM ini adalah bentuk sekolah. Jadi kalau tadi itu adalah bimbingan belajar, ini sekolah yang sifatnya itu PAUD TK sejenis. Jadi kami mengumpulkan beberapa anak-anak yang memang memerlukan di sekitaran kami bangun secara pendidikannya. Jadi TAAM ini punya tagline tersendiri. TAAM ini tagline-nya adalah Mitra Pendidikan Keluarga Muslim Indonesia. Mitra Pendidikan Keluarga Muslim Indonesia. Ya, harapannya adalah bagaimana TAAM ini bisa menjadi mitra bagi keluarganya. Artinya bukan hanya orang tua ini menitipkan anak di sekolah tersebut, tapi jadi TAAM ini bisa menjadi partner atau mitra bagi pendidikan anak, baik itu di dalam rumahnya ataupun saat di sekolah. Oh, berarti kalau misalnya seperti itu tidak hanya anaknya yang belajar ya, jadi jelas. Orang tuanya juga belajar untuk menjadi orang tua yang sebenarnya. Nah, memang seperti itu. Wah, konsepnya luar biasa. Setelah itu kami juga setelah TAAM itu di program pendidikannya. Kalau di program yang lain kita punya program kesehatan ya, program kesehatan itu kami punya balai pengobatan gratis. Dulu kita pakai nama TCT, Teras Cepat Tanggap ya. Itu pengobatan gratis di seluruh Jawa Barat. Kami sering keliling-keliling, termasuk waktu itu juga kami ikut andil di bencana musibah tsunami Banten waktu itu. Tapi bukan hanya itu saja, kami juga punya komunitas binaan. Jadi bukan hanya program yang kami bangun, tapi kami juga membina sebuah komunitas yang memang ada di wilayah kesehatan tersebut. Namanya The Healer namanya. The Healer ini sebetulnya unik ya dibanding komunitas-komunitas yang lain, karena The Healer ini mengusung sebuah tema yang menurut saya sih cukup menarik dan revolusioner, karena aspek kesehatan yang dibangun bukan hanya aspek psikis fisik saja, tapi menyambung ke ranah body, mind dan soul. Tiga hal ini yang memang kami bangun. Jadi ya anak-anak muda yang kami kumpulkan
itu ada yang backgroundnya itu dari kesehatan, ada yang backgroundnya dari psikologi, ada yang dari bimbingan rohani. Nah ini semua kami kumpulkan dan mudah-mudahan menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di luar sana. Karena saya lihat memang banyak sekali masyarakat yang hari ini fisiknya sehat, bugar, tapi secara rohaninya kering, bahkan mungkin banyak mental block dalam mengerjakan pekerjaan di lapangannya. Kayak misalnya ada yang ada ibu yang bermasalah secara psikisnya. Nah itu bukankah ibu muda ini mesti ditolong oleh secara psikisnya. Mudah-mudahan healer ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Apalagi nanti kita belum melihat permasalahan di bidang pendidikan. Banyak anak-anak yang padahal masih SMA tapi pengen bunuh diri dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan melalui platform komunitas The Healer ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan. Oh iya, memang sih kalau misalnya melihat dunia yang sekarang gitu ya, aspek kesehatan itu jarang yang memang holistik bersifatnya gitu ya. Ada yang fisiknya aja, ada yang psikisnya aja. The Healer ini tuh mengcover semuanya. Ya betul. Oke, kalau misalnya tadi program-programnya sudah luar biasa banget gitu ya, dari mulai sosial, kemudian pendidikan, kesehatan, dari segi ekonominya salah satu elemen kehidupan juga tuh ya. Oh, ya betul bagaimana sekali. tuh? Jadi selain tadi pendidikan, sosial, dan kesehatan, kami juga punya program ekonomi. Setidaknya ada 2 program ekonomi kami. Yang pertama adalah program ayam potong halal. Sama sih, berangkat dari riset ya, cari masalah dulu ya sebelumnya. Jadi kami melihat ada masalah yang cukup krusial juga. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu kami melihat adanya beredar daging babi yang daging haram di pasar-pasar. Makanya ini kan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kami ingin memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini secara aman, nyaman, itu dengan yakinnya mereka ini mengambil keputusan untuk membeli sebuah makanan yang sudah halal gitu. Memang betul halal, secara prosesnya halal, zatnya halal gitu. Sehingga mereka semakin nyaman. Karena yang saya tahu bahwa yang dinamakan makanan itu akan menjadi daging. Nah, harapannya adalah setiap daging yang dimakan itu bisa menjadi bahan bakar untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu ayam potong halal ya. Yang kedua adalah program ekonomi yang lain adalah lembaga amil zakat. Jadi kalau tadi lebih kepada ekonomi, pergerakan ekonomi, kalau lembaga amil zakat ini lebih kepada penghimpunan dana ya, dana, zakat dan sosial itu untuk disalurkan kepada wilayah-wilayah yang memang berhak. Contohnya memang di lembaga amil zakat sendiri ini ada beberapa program yang cukup unik menurut saya, termasuk di dalamnya adalah pembinaan guru ngaji ya. Jadi ada guru-guru ngaji yang khususnya di masa pandemi ini ternyata cara kesejahteraan baik ekonomi ataupun mentalitasnya itu perlu dibangun. Maka ini luar biasa sih ya, bisa terbangun hari ini ada pembinaan guru ngaji. Dan ternyata bukan hanya itu saja, LAZ ini juga membina desa-desa binaan, kurang lebih 5-7 desa binaan yang memang sudah terbina hari ini. Masya Allah sekali. Ya ini seperti nama kami ya, Yayasan Lizikri. Mudah-mudahan ternyata memang Allah menjawab ya dari setiap kegiatan kami. Doa kami itu ternyata dikabul melalui program-program tadi. Ternyata setiap program yang kami bangun itu mendekatkan kami kepada Allah, semakin ingat sama Allah. Pun mudah-mudahan juga ya program yang kami bangun ini semakin mendekatkan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah berarti dari segi programnya pun mengcover gitu ya segmen-segmen kehidupan manusia gitu istilahnya ya. Jadi dari segmen manapun tujuannya adalah satu gitu kan, untuk mengingatkan manusia, mengingatkan kita semua bahwa kita tuh harus ingat kepada Allah. Yang menjadi poin kita adalah ridhonya Allah gitu kan. Betul. Oke nih, dari sarjana-sarjana 8 orang yang awalnya sangat gemar mencari permasalahan gitu. Mungkin dalam satu fase ada saatnya permasalahan yang menghampiri sehingga menjadi hambatan-hambatan di Yayasan Lizikri. Itu seperti apa? Ada ceritakah di balik itu? Jelas lah. Jadi banyak sih ya dulu dinamika organisasi itu terjadi ya. Kan kita udah 7 tahun bersama. Tentu ada ya clash ya, satu sama lain punya pikiran dan lain sebagainya gitu ya. Sampai hujat-hujatan mah ya pernah lah ya gitu. Juli-julidan pernah gitu ya. Pernah juli-julidan, tapi ya kami punya keyakinan bahwa
spirit kami di awal adalah bagaimana kami ini semakin dekat sama Allah. Justru masalah-permasalahan seperti itu bisa membangun kedekatan kami dan dinamika organisasi semacam itu membangun kedewasaan kami dalam beramal di dunia ini seperti itu. Terus aja bukan hanya itu saja sih, program-program permasalahan yang lain, contoh misalnya kan yayasan ini tidak hanya 8 orang, kami juga mengundang relawan-relawan yang lain. Itu juga ternyata banyak relawan-relawan yang hilang datang dan pergi gitu ya, kadang jadi nggak ada kabar padahal sudah diberikan amanah, tapi itu sudah biasa. Jadi kami rasa memang bahwa ternyata masalah itu adalah sesuatu yang memang wajar ya dalam beramal itu. Jadi justru kami bersyukur dengan adanya masalah, kami semakin belajar, semakin upgrade, semakin naik level, semakin naik makom gitu. Oke, jadi selain mencari masalah, didatengin masalah juga untuk menaikkan level ya sebenarnya. Iya, gitu. betul sekali. Oke, kalau misalnya untuk tujuan atau target tersendiri untuk Lizikri dalam waktu dekat ini 5 tahun lah ya, 5 tahun ke depan Lizikri akan menjadi seorang atau sosok yang menjelma menjadi apa sih? Nah, kalau misalnya pengen jadi ibarat kata Lizikri ini sebagai seseorang yang seperti apa, ya kami ingin Lizikri ini dikenal sebagai seseorang yang memiliki wajah teladan bagi masyarakat. Makanya di dalam visinya sendiri tercantum bahwa Yayasan Lizikri ini akan menjadi yayasan filantropi yang menjadi percontohan di Indonesia ini. Yaitu mudah-mudahan sih tercapai di tahun 2030. Artinya setiap program yang kami bangun itu bisa menjadi contoh bagi yayasan-yayasan yang lain, karena kami lihat juga ternyata banyak yayasan-yayasan sosial yang memang pada akhirnya itu karena memang kurangnya resources mereka, kadang ada yang keterbatasan orang juga, sumber daya manusia juga, pada akhirnya ada yang tidak berjalan dan sebagainya. Kami ingin membantu mereka, mudah-mudahan apa yang kami bangun ini bisa kami tularkan ke mereka, baik itu secara spirit ataupun sistem dan lain sebagainya. Ya harapan kami ya tetap kami bisa semakin meluas manfaat kami, bukan hanya kami saja yang memberi manfaat kepada masyarakat, tapi kawan-kawan kami yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ini bisa semakin dekat juga kepada Allah dan menebar luas juga manfaat mereka seperti itu. Amin. Berarti mudah-mudahan ya menjadi sosok yang bisa menjadi wajah percontohan gitu ya. Betul sekali. Oke, alhamdulillah mungkin untuk perbincangan kali ini kita sangat luar biasa gitu ya. Daging semua isinya gitu. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman nih gitu yang mau gabung menjadi relawan Yayasan Lizikri, siap-siaplah kawan-kawan untuk menjadi sarjana yang gemar mencari masalah untuk menemukan sebuah solusi dari kehidupan gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Untuk terakhir mungkin ada statement Bapak yang mau disampaikan. Baik. Harapan saya terbesar saya adalah keberadaan kami bisa menjadi seperti oase di tengah gurun ya permasalahan-permasalahan di masyarakat. Artinya kami memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu para donatur yang telah memberikan donasi kepada kami haturkan banyak terima kasih banyak. Khususnya sekarang kami sedang melakukan pembangunan asrama yatim. Mohon doanya juga kepada warga netizen yang mudah-mudahan asrama yatim ini bisa mencetak kader-kader negarawan, bangsawan yang memang pada akhirnya bisa membangun negeri ini semakin berjaya dan utamanya bisa mendekatkan masyarakat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah perbincangannya yang sangat luar biasa, inspiring banget gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang punya misalnya sahabatan 8 orang misalnya seperti Yayasan Lizikri, coba menghasilkan karya juga nih. Tahu-tahu misalnya mendirikan sebuah yayasan gitu. Kalau misalnya perkumpulan 8 orang biasanya apa? Ngopi-ngopi aja. Coba kita tambahin aja lagi manfaatnya gitu ya. Betul. Bermanfaat sebanyak-banyaknya, karena yang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Amin. Ya begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan perbincangan kita, pembahasan kita kali ini bisa senantiasa mendekatkan atau mengingatkan diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan spirit Asmaul Husna. Insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan kepada diri kita dalam menjalani kehidupan. Kita itu adalah untuk ibadah. Gitu ya Bapak ya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan ya untuk kesempatan kali ini.
Di lain kesempatan insya Allah kita akan bertemu dengan narasumber-narasumber tidak kalah keceknya gitu ya, dengan yang perdana kali ini Ketua Yayasan Lizikri langsung. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Lizikri lainnya.